Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Teman-teman kelas 6, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran di dalam belajarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur bahwasannya pada tanggal 11 Januari hari ini, yaitu hari Senin, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mulai lagi beraktivitas, yaitu belajar mengajar. Walaupun masih dalam keadaan BDR atau belajar di rumah atau PJJ, pembelajaran jarak jauh, namun Bapak harapkan teman-teman kelas 6 khususnya tetap semangat di dalam belajarnya, jangan bermalas-malasan dan jangan banyak bermain. Kita harus lebih fokus, apalagi kelas 6, untuk menghadapi semester kedua ini, karena teman-teman sebentar lagi akan menghadapi ujian akhir. Oleh karenanya, kita di sini akan langsung belajar sejarah kebudayaan Islam untuk pertemuan pertama di semester kedua, yang mana kita akan masuk ke pelajaran ketiga, yaitu tentang penyebaran agama Islam di Indonesia. Sebelumnya, teman-teman harus mengetahui daripada tujuan belajar sejarah. Di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 11, Allah berfirman yang artinya, sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Jadi di dalam Al-Quran sendiri disebutkan bahwasannya orang-orang terdahulu kita meninggalkan sejarah-sejarah. Ada yang sejarah baik, ada yang sejarah buruk. Sejarah baik layak untuk kita contoh, sedangkan sejarah-sejarah yang tidak baik harusnya kita jangan ikuti atau jangan tiru dan menjadikan pelajaran untuk menghadapi kehidupan kita selanjutnya. Baik teman-teman, kita awali saja pembelajaran ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agama Islam masuk ke Indonesia. Jadi kita akan mengetahui lebih awal atau lebih dahulu tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Kapan masuknya agama Islam ke Indonesia? Agama Islam mulai masuk ke wilayah Indonesia pada abad ke-7 Masehi, yaitu sekitar tahun 651 Masehi, yakni pada zaman Utsman bin Affan menjadi khalifah. Namun pesatnya perkembangan Islam di Indonesia terjadi pada abad ke-14 Masehi. Pembawa agama Islam ke Indonesia adalah para pedagang dari Arab dan Gujarat. Mula-mula agama Islam dikenal dan berkembang di pesisir utara Pulau Sumatera, yaitu di daerah Pasai dan Purlak. Daerah itu telah ramai dikunjungi oleh para pedagang Arab dan Gujarat. Mereka berdagang dan memperkenalkan ajaran Islam kepada penduduk setempat. Sebelum itu, para pedagang Islam telah sampai pula di Pulau Jawa. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya peninggalan sejarah kaum muslim tertua di Indonesia yang terdapat di Gresik, Jawa Timur. Peninggalan tersebut berupa kompleks makam Islam, yang salah satu di antaranya adalah makam seorang muslimah bernama Fatimah binti Maimun. Pada makamnya tertulis angka tahun 470 Hijriah atau 1082 Masehi atau abad 11 Masehi. Dilihat dari bentuk dan corak
masuknya diperkirakan makam-makam itu bukan dari penduduk asli, melainkan makam para pedagang Arab. Agama berkembang dengan pesat karena banyak raja-raja pra-Islam, yaitu sebelum Islam, yang telah memeluk agama Islam. Raja-raja yang sudah beragama Islam itu kemudian mendirikan kerajaan bercorak Islam, seperti kerajaan Samudra Pasai, Aceh, Darussalam, Demak, Banten, Cirebon, Ternate, Banjar, dan sebagainya. Masuknya agama Islam ke Indonesia berlangsung secara damai dan menyesuaikan dengan adat serta istiadat penduduk lokal. Ajaran agama Islam yang tidak mengenal perbedaan kasta membuat Islam sangat diterima penduduk lokal. Jadi awal masuknya agama Islam ke Indonesia itu yaitu sekitar abad 17 dan pesatnya itu sekitar abad 14 Masehi ya teman-teman. Nah, bagaimana proses masuknya agama Islam itu atau langkah-langkah masuknya agama Islam? Nah, di sini kita akan mengetahui proses masuknya agama Islam dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu yang pertama perdagangan. Letak Indonesia yang sangat strategis di jalur perdagangan pada masa itu membuat Indonesia banyak disinggahi para pedagang dunia, termasuk pedagang Muslim. Banyak dari mereka yang akhirnya tinggal dan membangun perkampungan Muslim. Tidak jarang mereka juga sering mendatangkan para ulama dari negeri asal mereka untuk berdakwah. Hal inilah yang diduga memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Jadi yang pertama adalah jalur perdagangan. Yang kedua yang menjadi proses perkawinan. Nah, penduduk lokal beranggapan bahwa para pedagang Muslim ini adalah kalangan yang terpandang. Ya, memang dari kalangan terpandang dan pandai, ya. Sehingga banyak penguasa pribumi yang menikahkan anak mereka dengan para pedagang Muslim. Sebagai syarat, sang gadis harus memeluk Islam terlebih dahulu. Hal inilah yang diduga mempelancar penyebaran agama Islam. Yang kedua perkawinan, dengan cara perkawinan. Yang ketiga pendidikan. Islam pun disebarkan cepat bersebarnya itu di Indonesia dengan pendidikan. Setelah perkampungan Islam terbentuk, mereka mulai mendirikan fasilitas pendidikan berupa pondok pesantren yang dipimpin langsung oleh guru agama dan para ulama. Para lulusan pesantren akan pulang ke kampung halaman dan menyebarkan agama Islam di daerah masing-masing. Itu dengan jalur pendidikan. Ada juga yang terakhir itu kesenian. Nah, apa keseniannya? Wayang merupakan warisan budaya yang masih terjaga hingga saat ini. Dalam penyebaran ajaran Islam, wayang memiliki peran yang sangat nyata. Contohnya, Sunan Kalijaga yang merupakan salah satu tokoh Islam menggunakan pementasan wayang untuk berdakwah. Itu di antara proses penyebaran Islam di Indonesia, yaitu dengan jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan juga kesenian. Sekarang kita akan mengetahui tokoh-tokoh penyebaran agama Islam masuk ke Indonesia. Ya, tadi pertama itu di Sumatera. Ya, kita akan mengetahui tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Sumatera itu siapa. Ya. Nah, berkembangnya pesatnya Islam di pesisir timur dan utara Pulau Sumatera ditandai dengan kerajaan Pasai dan kerajaan Aceh. Demikian pula di Sumatera Barat. Banyak bermunculan tokoh-tokoh ulama terkemuka yang berperan dalam penyebaran agama Islam. Tokoh penyebaran agama Islam Samudra Pasai dan Aceh. Di antaranya tokoh-tokoh yang terkenal sebagai berikut. Yang pertama, Sultan Malikus Saleh. Siapakah beliau? Beliau adalah pendiri kerajaan Samudra Pasai. Sebelum masuk Islam, beliau bernama Merah Telu. Dalam pengembaraannya, beliau bertemu dengan seorang ulama dari Mekah yang bernama Syekh
Merah Selu tertarik dengan ajaran Islam serta mengagumi akan keteladanan dari Syekh Ismail. Setelah masuk Islam, Malikus Saleh mendirikan kerajaan Islam Samudra Pasai, yaitu yang mendirikan Samudra Pasai dan Malikus Saleh. Inilah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Sebagai Sultan Islam, beliau sangat giat menyebarkan agama Islam sehingga hingga ke pelosok-pelosok desa yang berada di bawah kekuasaannya. Yang kedua yaitu Sultan Malik At-Tahir, ya. Beliau adalah Sultan Samudra Pasai yang ketiga. Nama beliau menjadi sultan adalah sebelum menjadi sultan adalah Ahmad. Oleh karena itu beliau juga dipanggil dengan nama Sultan Ahmad. Pada zaman pemerintahannya, agama Islam semakin berkembang pesat. Beliau adalah sultan yang sangat giat menyebarkan agama Islam. Bukan saja di kerajaannya, tetapi hingga ke wilayah-wilayah yang berdekatan dengan Samudra Pasai. Kegigihan Sultan Al-Malik atau Al-Malik At-Tahir II diberitakan pula oleh Ibnu Batutah, seorang ulama sekaligus pengembara Maroko yang pernah singgah di Samudra Pasai pada zaman Sultan Malik At-Tahir II berkuasa. Dan yang ketiga tokohnya adalah Sultan Alauddin Riyad Shah. Beliau adalah Sultan Aceh ketiga. Pada masa pemerintahannya, beliau mendatangkan ulama-ulama dari Persia dan India untuk mengajarkan agama Islam di Kesultanan Aceh. Beliau juga sangat berjasa dalam penyebaran agama Islam ke daerah lain di Sumatera, yaitu dengan mengirimkan para juru dakwah hingga ke pedalaman Pulau Sumatera. Beliau juga mengirimkan juru dakwahnya ke Minangkabau di Sumatera Barat. Yang keempat yaitu Sultan Iskandar Muda. Siapa beliau? Beliau adalah sultan terkenal di Kesultanan Aceh. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaannya. Rakyatnya makmur dan negerinya aman. Melalui perdagangan, Sultan Iskandar Muda berhasil memperluas wilayah Islam hingga ke pesisir Sumatera, Sumatera Barat, dan Indrapura. Sultan Iskandar Muda mendirikan sebuah masjid yang indah dan megah dan sangat terkenal, yaitu Masjid Baitur Rahman. Nah, yang kedua, tokoh penyebar agama Islam di Sumatera Barat. Agama Islam pertama kali memasuki Sumatera Barat pada abad ke-7, di mana pada tahun 674 Masehi telah didapati masyarakat Arab di pesisir timur Pulau Sumatera. Selain berdagang, secara perlahan mereka membawa masuk agama Islam ke dataran tinggi Minangkabau atau Sumatera Barat sekarang, melalui aliran sungai yang bermuara di timur Pulau Sumatera seperti Batanghari. Penyebaran agama Islam di Sumatera Barat adalah para ulama yang datang dari Aceh pada zaman Sultan Alauddin Riyad Shah dan zaman Sultan Iskandar Muda. Salah seorang ulama yang dianggap sebagai penyebar agama Islam di Sumatera Barat adalah Syekh Baharuddin. Sebelum menyebarkan agama Islam di Sumatera Barat, beliau pernah tinggal di Aceh. Oke teman-teman, itu diantara tokoh-tokoh yang menyebarkan agama Islam di Sumatera. Kalau kita bikin peta konsepnya, yaitu di sini jalur-jalur masuk Islam ke Indonesia, yaitu dengan perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan kesenian. Nah, daripada tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Indonesia terbagi menjadi 4, yaitu di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Jawa. Di Sumatera tokohnya tadi itu Sultan Malikus Saleh, 2 Malik At-Tahir II, yang ketiga Sultan Alauddin Riyad, dan yang keempat Sultan Iskandar Muda. Dan kalau di Sumatera Barat tadi Syekh Baharuddin, ya. Di Kalimantan Syekh Muhammad Ar-Rasyad Al-Banjari, dan yang kedua Syekh Muhammad Nafir Al-Banjari. Di Sulawesi Khatib Tunggal Datuk Makmur, Khatib Sulung Datuk Sulaiman, dan Datuk Ritiro. Dan di Jawa yaitu kita kenal dengan nama atau sebutan Wali Songo. Baik teman-teman, mungkin ini saja video pembelajaran kali ini. Jadi kita membahas sampai tokoh-tokoh di Sumatera. Untuk selanjutnya, ya, teman-teman diharapkan bisa mempresentasikan atau menceritakan
tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Kalimantan, di Sulawesi, dan di Jawa. Jadi ada 3 lagi, yaitu di Kalimantan, di Sulawesi, dan di Jawa. Untuk tugasnya dikelompokkan, yaitu tugas yang pertama untuk kelompok pertama yaitu di Kalimantan, di Sulawesi untuk kelompok kedua, dan yang ketiga di Jawa untuk kelompok ketiga. Insya Allah nanti kalau kita diberi kesempatan untuk tatap muka, insya Allah nanti saya jelaskan lebih detail lagi. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya teman-teman. Untuk hari ini tidak ada tugas guru, baca bukunya, belajar yang rajin di rumah, dan jangan lupa sering cuci tangan. Kalau bisa biasakan berwudu ya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.